Biar nyanyian ini kita lanjutkan dalam doa, ucapkan, nyatakan kerinduan untuk melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Baiklah, kita menundukkan kepala, kita akan berdoa, dan saat firman Tuhan disampaikan, benar-benar dapat mengarahkan kita kepada pelayanan yang tepat dan benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami panjatkan kepada Engkau dalam puji-pujian, dalam nyanyian maupun sekarang dalam doa, merupakan tanda rasa terima kasih kami kepada Dikau buat semua kebaikan yang sudah Engkau nyatakan dalam kami. Bahkan lebih daripada itu, Engkau juga sudah menyediakan firman-Mu bagi kami pada malam hari ini, menjadi makanan rohani kami yang dapat menguatkan kami, menumbuhkan kami, bahkan mengarahkan kami kepada hidup yang sesungguhnya. Dan kami berterima kasih kepada Dikau Tuhan. Terima kasih. Saat ini kami akan gunakan untuk mendengarkan firman-Mu, menyadari keterbatasan kami, oh Tuhan. Kami mohon urapan Roh-Mu yang suci menguasai baik pikiran kami, hati kami, untuk disatukan guna mendengar dan mengerti firman-Mu, untuk mempercayai dan melakukannya. Di kuasa-kuasa kegelapan yang selalu mau menggoda, mengganggu kami, bahkan menghalangi pemberitaan firman ini, Tuhan, bersatu hati kami panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Segala puji hormat dipersembahkan bagi Dikau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera dan selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, kita duduk dengan tenang di tempat dimanapun kita sudah pilih untuk duduk dapat mendengarkan firman Tuhan dengan sebaik-baiknya, dan bersama-sama kita menjaga suasana. Jangan sampai ada yang dapat mengganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan, sebab itu sangat merugikan kita semuanya, merugikan secara pribadi maupun merugikan secara kesatuan dalam tubuh Kristus. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan mulai membaca di dalam, membuka Alkitab kita dalam Wahyu Fatsal yang ke-16. Kitab Wahyu Fatsal yang ke-16. Kitab Wahyu Fatsal yang ke-16. Murka Allah dicurahkan. Murka Allah dinyatakan dalam pencurahan bokor, 7 bokor. Mulai Wahyu Fatsal 16 ini kita akan melihat ini penghukuman Allah yang terakhir, disebut murka Allah yang akhir. Dalam ayat Fatsal 15 ayat 1 kita baca. Fatsal 15 ayat pertama. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Iya. Ayat 6. Dan ke-7 malaikat dengan ke-7 malapetaka itu keluar dari bait suci, berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilauan, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ayat 7. Dan satu dari ke-4 makhluk itu memberikan kepada ke-7 malaikat itu
7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Ya, jadi saudara-saudaraku, memang ini akan segera terjadi. Dan kalau kita melihat waktu, kalau kita hitung secara hitungan manusia saja, kita sudah melihat bahwa waktunya sudah sangat dekat sekali. Saudara-saudaraku, bahwa murka Allah ini akan dinyatakan, akan bukan cuma dinyatakan, tetapi dicurahkan ke atas bumi ini. Dan Wahyu pasal 16 inilah yang disebut murka Allah yang terakhir. Ada 3 macam penghukuman Allah ini. Saya sebutkan dulu, ada 3 macam penghukuman Allah. Yaitu pertama dengan 7 meterai. Penghukuman dengan 7 meterai. Ini hukuman karena melanggar atau tidak dengar-dengaran. Hukuman bagi orang yang tidak dengar-dengaran. Ini melawan Allah Roh El Kudus. Roh Kudus itu roh dengar-dengaran. Dia roh kebenaran. Dalam Wahyu pasal 6, Wahyu pasal 6 ini 7 meterai. Itu Roh Kudus. Wahyu pasal 6 ya. Kemudian saudara-saudaraku, hukuman yang kedua yaitu 7 sangkakala. 7 sangkakala. Sangkakala bicara dari firman Allah. Jadi hukuman ini meningkat. Hukuman 7 sangkakala ini karena melawan firman Tuhan. Jadi ini lebih aktif ya. Dosa itu semakin hari semakin aktif. Dimulai dengan tidak dengar-dengaran, saudara-saudaraku, meningkat kepada memberontak, melawan firman Allah. 7 sangkakala dibunyikan merupakan hukuman karena melawan firman Allah. Ini bukan cuma tidak dengar-dengaran, tetapi melawan firman Allah. Dan saudara-saudaraku, di dalam pasal-pasal ini saudara bisa melihat bagaimana Tuhan sedang menghukum kehidupan ini. Menghukum orang-orang merupakan suatu peringatan. Pada 7 sangkakala ini, pada 7 sangkakala ini firman Allah, saudara-saudaraku, demi kasihnya mengingatkan kita selalu agar hidup dalam kesucian. Mengingatkan kita supaya kita tidak masuk dalam hukuman Allah. Hukuman yang terakhir. Jadi 7 sangkakala. 7 sangkakala itu firman Allah yang mengajarkan kita hidup benar, hidup suci. Jangan sampai kita melawan firman Tuhan. Sebab kalau kita mendengarkan firman, itu bukti dari maafkan, mendengar dan melakukan firman, itu bukti dari kasih kita kepada Allah. Itu bukti dari kasih kita kepada Allah. Mendengar dan melakukan firman Allah, itu bukti kita mengasihi Tuhan. Jadi sangkakala itu dibunyikan, itu sebenarnya suatu peringatan untuk kita, agar kita menjadi orang yang taat, yang melakukan firman Allah. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, Injil Yohanes pasal yang ke-14, kita lihat di sini peringatan itu sudah disampaikan oleh Tuhan. Injil Yohanes pasal 14, saudara catat ayatnya, ayat 15.
ayat 21 dan ayat 23. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15, 21 dan 23. Mari kita baca. Jikalau kamu mengasihi aku, Ya. kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat yang ke-21. Barang siapa memegang perintahku, Ya, jadi bukan cuma menurut, tapi menurut dan setia, memegang firman, itu percaya dan setia pada firman Allah. Baca terus. dan melakukannya, Ya, dan melakukannya. dialah yang mengasihi aku. Ya, terus. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ya, jadi kalau Tuhan menyatakan dirinya sekarang, itu artinya firman Allah semakin dibukakan. Semakin kita menurut firman, semakin firman Allah itu dibuka. Ini suatu hal yang perlu kita perhatikan, terutama kita para hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan firman. Rahasia firman dibukakan, saudara-saudaraku, ditentukan bagaimana kita mengasihi Dia, melakukan firman-Nya, mendengar perintahnya, memegang perintahnya, melakukannya. Itu bukti kita mengasihi Tuhan, dan sebagai imbalannya, sebagai upahnya ialah bahwa Tuhan akan menyatakan diri. Perkataan Tuhan menyatakan diri itu berarti membukakan firman. Pertama untuk kita, kedua saat kita menampilkan firman, orang menjadi mengerti. Sebab firman yang kita sampaikan bukan suatu teori, tetapi sudah merupakan pengalaman dalam kehidupan kita, sehingga orang sangat bisa mengerti firman. Tuhan melihat Kristus di dalam penyampaian firman. Sekarang ayat 23. Ayat yang ke-23. Jawab Yesus, Ya. jika seorang mengasihi aku, Ya. ia akan menuruti firman-Ku, Ya. dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ya. Jadi kita lihat lebih meningkat. Dia akan datang bukan hanya menyatakan diri, tetapi akan tinggal bersama-sama dengan kita. Dia akan diam, dia tinggal bersama-sama dengan kita. Ini 7 sangkakala. Jadi Tuhan menyatakan kasih-Nya, mengingatkan kita firman-Nya. Kalau kita melakukan firman-Nya, kita tinggal di dalam kasih-Nya. Kita luput dari hukuman, dari murka yang akan datang. Kita akan luput dari murka yang akan datang. Sekarang kita melihat Wahyu pasal yang ke-16. Wahyu pasal yang ke-16. Ini hukuman yang atau murka Allah yang terakhir. Murka Allah yang terakhir. Ini hukuman atas orang yang menolak kasih-Nya Allah. Menolak kasih-Nya Allah. Tidak melakukan firman. Menolak kasih-Nya Allah, tidak melakukan firman. Jadi seberapa banyak firman yang kita tolak, yang kita tidak lakukan, saudara-saudaraku, sedemikian hukuman itu akan jatuh. Akan beratnya hukuman Allah dalam kehidupan manusia. Jadi pasal 16 ini tentang kasih Allah. Orang yang menolak peringatan akan Tuhan, menolak untuk melakukan firman, menolak untuk melakukan perintah Tuhan, bahwa Tuhan sebenarnya mengasihi kita dalam Tuhan
memerintah kita dalam Tuhan memberikan firman. Ini suatu perintah yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Ini suatu kasih Allah. Kita akan dibawa oleh Tuhan bukan kepada penghukuman, tapi kita akan dibawa oleh Tuhan kepada kerajaannya. Tinggal bersama dengan Dia, itu artinya kita tinggal di dalam kerajaannya bersama dengan Dia, memerintah bersama dengan Dia, mulai dari 1000 tahun di bumi ini, dan kemudian akan masuk di dalam Yerusalem baru untuk selama-lamanya. Tetapi orang yang tidak melakukan firman, dia tidak mengerti kasih Allah, orang ini nanti akan jatuh kepada penghukuman Allah. Dimulai dari Wahyu pasal 16, itu permulaannya. Wahyu pasal 16, murka Allah terakhir, dimulai dengan Wahyu 16, pencurahan 7 bokor. Pencurahan 7 bokor ini masanya sama dengan masa Antikris, 42 bulan lamanya. Pencurahan 7 bokor ini, itu sama dengan masa Antikris berkuasa di bumi, 42 bulan atau 3,5 tahun. Itu masa dari Antikris, itu masa pencurahan bokor. Daging akan dihukum. Daging akan dihukum, saudaraku, selama 3,5 tahun. Itu dimulai 3,5 tahun itu dimulai segera sesaat gereja Tuhan disingkirkan. Perkataan disingkirkan ini bukan suatu pengertian yang tidak baik, tapi perkataan disingkirkan ini sepertinya diasingkan, dilindungi, itu mungkin yang lebih indah, ya. Saat gereja Tuhan dilindungi di padang belantara, gambarnya di sebelah sana, mempelai perempuan Kristus bersalut dengan matahari, bermahkota 12 bintang, dan di bawah kakinya ada bulan. Itu gambaran dari gereja Tuhan dalam perlindungan selama 42 bulan lamanya di padang belantara. Saat itu di bumi ini terjadi pencurahan 7 bokor. Di bumi ini terjadi pencurahan 7 bokor. Itu murka Allah atas daging manusia ini, saudara-saudaraku. Jadi zaman itu juga di mana orang-orang Kristen yang masih hidup dalam daging, belum sempurna doa penyembahan, itu artinya daging masih ada bersuara. Orang-orang Kristen semacam ini juga akan masuk dalam masa itu untuk dianiaya oleh Antikris. Dagingnya dianiaya, daging yang tidak mau dirobek, daging yang tidak mau dengar-dengaran, daging yang melawan firman, sehingga penyembahannya tidak bisa naik sempurna. Jadi daging itu masih bersuara, diserahkan dalam masa aniaya Antikris untuk mengalami perobekan daging secara sempurna. Sebab kalau tidak mengalami itu, orang ini tidak bisa masuk di dalam kerajaan 1000 tahun. Tetapi karena firman yang ada pada dia, ya, karena firman yang ada pada dia, karena Roh Kudus itu, Roh Kudus Allah ada pada dia, kesaksian Yesus ada pada dia, maka Tuhan menolong. Sekalipun orang ini harus dipancung kepalanya mati, tapi dia nanti akan dibangkitkan untuk memerintah bersama dengan Tuhan 1000 tahun lamanya di bumi ini. Jadi saudara perhatikan, memang 2 jalan ini ditempuh oleh kita sekarang, tapi lebih baik kita memilih jalan yang
Yang pertama yaitu berdoa dan menyembah Allah dengan roh dan dengan firman, dengan kebenaran. Itu suatu sarana, suatu alat yang dapat merobek daging kita untuk mendorong kita dalam penyembahan semakin meningkat. Kalau tidak, nanti zaman aniaya antikris 3,5 tahun itu akan mengalami perobekan daging dalam siksa yang semakin berat. Waktunya sudah sangat dekat sekali. Sebab itu saudara-saudaraku, lebih baik sekarang ini kita dengar-dengaran pada Tuhan, pada kuasa Roh Kudus. Dengar-dengaran itu suatu perobekan daging, ya. Dengar-dengaran pada Roh Kudus itu merobek daging. Lebih banyak kita dengaran pada Roh Kudus, lebih daging tidak bersuara. Lebih banyak kita melakukan firman Tuhan, lebih banyak daging dikalahkan. Sehingga penyembahan kita semakin hari semakin tinggi, sampai pada ukurannya Wahyu pasal 11 ayat 1. Saudara-saudaraku, Wahyu 11 ayat 1 dikatakan di situ penyembahan itu diukur dan menjadi sempurna. Sampai pada ukuran yang tidak sampai pada ukurannya itu akan tinggal di bumi ini, mengalami aniaya ini, murka Allah ini, mengalami murka Allah. Sementara yang sempurna, Wahyu 12 ditampilkan menjadi mempelai wanita gereja Tuhan yang akan dibawa ke padang belantara. Selama 3,5 tahun di sana, gereja mempelai ini akan mengalami kegenapan segala nubuat, akan mengalami keadilan, akan mengalami urapan semua sama dengan mempelai pria dari sorga dengan Kristus. Sehingga sesudah 3,5 tahun, saat Yesus datang kembali, kehidupan kita akan masuk dalam perjamuan malam pesta kawin anak domba Allah. Orang yang masih hidup akan mengalami suatu keubahan sekejap mata. Semoga kita semua ada di situ. Ini Maya masih hidup, mempelai perempuan Kristus dalam tanda ini memang masih hidup pada waktu itu, diubah dalam sekejap mata. Sementara yang mati zaman aniaya antikris itu yang mati sampai pada zaman aniaya antikris. Jadi mulai dari Adam dan Hawa sampai zaman aniaya antikris, orang-orang mati dalam Tuhan yang semuanya sekarang sedang dikumpul bersama-sama dengan Tuhan, itu akan bangkit dahulu, kemudian akan diangkat, dan kita yang masih hidup diobakan dengan dalam sekejap mata. Kita bertemu di udara. Yang mati dan yang bangkit disatukan dalam satu kesatuan. Inilah mempelai wanita. Kemudian kita bertemu dengan Kristus dan kita dibawa ke perjamuan malam pesta kawin anak domba Allah. Jadi itu satu kesatuan yang besar. Sebab itu jangan kita biarkan kehidupan kita ini, tapi coba kita mulai melakukan perintah Allah. Dengar-dengaran pada perintah Allah. Tuhan kasih contoh dalam Injil Matius. Injil Matius pasal 3, Tuhan kasih contoh kepada kita, ya. Injil Matius pasal yang ketiga. Injil Matius pasal yang ketiga. Injil Matius pasal yang ketiga. Ini Tuhan kasih contoh bagaimana dengar-dengaran kepada Tuhan. Tuhan kasih contoh ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Ya,
untuk dibaptis olehnya. Ini berita yang disampaikan oleh Nabi Yohanes. Dibaptis, bertobat dan dibaptis. Ini firman Allah. Ini perintah Tuhan, ya. Baca terus. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, Ya, terus. "Biarlah hal itu terjadi. Biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Karena demikianlah kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, itu artinya dengar-dengaran. Menggenapkan seluruh kehendak Allah itu artinya dengar-dengaran secara sempurna. Jadi mulai dari baptisan air itu, apa yang diukur oleh Tuhan di situ adalah dengar-dengarannya kita. Itu perintah yang paling dapat dilakukan oleh semua orang. Kalau berbaptis aja tidak mau, itu berarti memang sudah nggak dengar-dengaran. Memang sudah tidak dengar-dengaran. Tuhan suruh perintahkan kita dibaptiskan dengan air. Itu kalau kita melakukan itu bagi Tuhan, itu suatu tanda bahwa kita dengar-dengaran. Yesus melakukan ini, memberikan kita contoh bagaimana seharusnya kita dengar-dengaran. Coba kita lihat Yohanes punya perkataan ini, ayat 14. Akulah, tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu." Siapa Yohanes ini? Siapa Yohanes ini? Dalam Injil Matius 11, saudara catat saja ayatnya. Injil Matius 11 ayat 11. Yohanes ini orang yang paling besar di antara manusia. Yohanes itu orang yang paling besar di antara manusia. Tidak ada yang lebih besar dari Nabi Yohanes Pembaptis, saudara-saudara. Tapi kalau melihat Yesus datang, begitu kagumnya melihat bagaimana Yesus yang, saudara-saudaraku, bagi Yohanes, dan dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 11 katakan Yesus lebih besar dari Yohanes, sebab dia adalah Allah yang datang dari surga. Dia adalah Allah yang datang dari surga, lebih besar dari dia. Dia melihat bagaimana Yesus datang untuk dibaptis. Yohanes, saudara-saudaraku, menurut pikiran dagingnya, menurut perasaan dagingnya, tidak layak untuk membaptiskan Yesus. Tapi Yesus sudah memberi contoh dengar-dengaran. Tuhan katakan biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurut dengar-dengarannya. Yohanes pun menurutnya. Jadi sekalipun Yohanes ini orang yang paling besar, tetapi terhadap perintah Tuhan dia mengecilkan diri sekecil-kecilnya untuk dapat melakukan suatu perintah yang bagi dia sangat berat. Untuk membaptiskan Yesus itu, saudara-saudaraku, rasanya sungguh berat bagi Yohanes sebagai seorang manusia. Tapi demi melakukan kehendak Allah, Yohanes lakukan itu. Jadi ini dalam baptisan air, perintah Allah untuk dibaptiskan. Kalau saudara perhatikan dalam Injil Markus pasal 1, Injil Markus pasal 1 ayat 9 sampai dengan 11, Yesus datang untuk dibaptis. Dia datang dalam kedudukan sebagai imam besar. Dia datang dalam kedudukan sebagai imam besar.
Keluaran pasal 30, dalam Keluaran pasal 30, imam besar sebelum melayani pekerjaan Tuhan lebih dahulu harus membasuh kaki dan tangannya di bejana pembasuhan, yang itu artinya baptisan air. Dan itu harus merupakan hukuman yang berlaku turun-temurun bagi bangsa Israel. Satu hukum yang kekal, yang tidak pernah bisa dirubah. Itu sudah hukum. Taruh tanda pada Injil Matius pasal 3 ini, sebab kita nanti akan masih kembali. Saya tunjukkan dulu bagaimana tentang baptisan air ini merupakan perintah Allah. Sebenarnya sejak bangsa Israel di padang belantara. Mari, dalam Kitab Keluaran pasal yang ke-30. Kitab Keluaran pasal yang ke-30. Ini aturan untuk imam besar kepada Musa. Ya. Haruslah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga untuk pembasuhan. Ya, untuk pembasuhan. Dan kau tempatkanlah itu di antara kemah pertemuan dan mezbah. Ya. Dan kau taruhlah air ke dalamnya. Ya, terus Maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. ya, 20. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan. Ya, apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan untuk pelayanan tentunya. Haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air. Ya. Supaya mereka jangan mati. Supaya jangan mati. Perkataan supaya jangan mati ini, itu artinya jangan kena murka. Itu murka yang disebut dalam Wahyu pasal 16. Ayat 6, pasal 16, pasal 17, pasal 18. Itu murka Allah. Itu perkataan mati ini dimurkai. Terus demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu. ia datang ke mezbah Untuk menyelenggarakan kebaktian. ya, untuk melaksanakan kebaktian. Dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan. Ya, Haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka. Supaya mereka jangan mati. supaya jangan mati. Jadi sebelum pelayanan, baik masuk ke dalam ruangan suci maupun atau ke dalam kemah, maupun pelayanan di pelataran, di halaman, harus membasuh kaki dan tangan supaya mereka jangan mati. Terus Itulah yang perhatikan, harus menjadi ketetapan bagi mereka. harus menjadi ketetapan bagi mereka Untuk selama-lamanya. untuk selama-lamanya. Bagi dia Ya, bagi dia itu, bagi Harun, dan bagi keturunannya turun-temurun. turun-temurun. Jadi bagi imam besar turun-temurun. Jadi mulai zaman Israel, zaman tabernakel itu bejana pembasuhan. Setelah masuk dalam perjanjian baru, zaman gereja, bejana pembasuhan itu digenapkan oleh Tuhan di dalam baptisan air. Dia imam besar. Dia imam besar. Kita kembali dalam Injil Matius pasal 3. Dia imam besar. Sebelum ia melayani, lebih dahulu ia masuk ke sungai Yordan itu dibaptiskan. Memberikan kita contoh teladan bagaimana memegang perintah Tuhan. Memegang perintah Tuhan yang disebutkan, saudara-saudaraku, sejak zaman Musa di padang belantara. Dan peraturan itu sudah berlaku di antara bangsa Israel. Para imam-imam yang melayani Tuhan, sebelum melayani, baik dalam kebaktian di mezbah maupun melayani di dalam kemah, harus membasuh kaki dan tangan. Buat kita sekarang masuk dalam pelayanan. Mari kita kembali dalam Injil Matius pasal yang ketiga, ayat 16. Ayat 16, kita dengarkan pengakuan dari Tuhan. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Perkataan keluar dari air ini jelas. Yesus dibaptis selam. Yesus dibaptis selam. Sesudah ia
sesudah Yesus dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Ya, langit terbuka. Dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ya. Lalu terdengarlah suara dari surga Ya. yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, kepadanya aku berkenan. Jadi kita lihat di sini dalam baptisan air ini yang merupakan hukum yang berlaku dulu zaman Israel, merupakan bejana pembasuhan. Sekarang zaman gereja, baptisan air itu membuka pintu langit, membuka pintu surga, membuka pintu langit. Ini bahasa Alkitab, artinya membuka pintu surga, supaya orang yang dibaptis benar ini, saudara-saudaraku, seperti Yesus dibaptis. Ini yang dirindukan oleh murid-murid, untuk duduk bersama dia dalam kerajaannya. Ini dirindukan oleh dua murid yang sempat mencetuskan kerinduan mereka kepada Tuhan. Beri kami duduk, seorang di sebelah kanan, seorang di sebelah kiri dalam kerajaan-Mu. Tapi Tuhan bicara tentang baptisan. Apa kamu mau bisa minum cawan yang akan kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang aku akan dibaptis? Mereka berdua mengatakan, kami mau. Jadi itulah baptisan yang merupakan kelanjutan dari perintah tentang bejana pembasuhan dalam Keluaran pasal 30. Zaman gereja ini adalah baptisan air. Baptisan air melarikan diri dari murka yang akan datang. Coba kita baca dalam ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi. Ya, ini waktu Yohanes melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis. Datang untuk dibaptis. Berkatalah ia kepada mereka. Hai kamu keturunan ular biludak. Hai kamu keturunan daging, keturunan ular biludak. Siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Ini murka yang akan datang itu Wahyu pasal 16 itu. 7 bokor yang akan dicurahkan di bumi ini. Siapa yang dapat mengajarkan kamu? Siapa yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi baptisan air ini sebenarnya suatu test case oleh Tuhan untuk melihat sejauh mana manusia ini dengar perintah Allah, sejauh mana manusia ini mendengarkan perintah Allah yang ditinggalkan oleh Tuhan untuk melakukannya turun-temurun selama-lamanya. Di surga nanti ada lautan kaca bercampur api. Jadi inilah orang-orang yang nanti akan berada di tepi lautan kaca bercampur api. Mulai dari Tuhan melihat sejauh mana kita dengar-dengaran, nurut. Kalau kita dengar-dengaran, kita nanti meningkatnya suka melakukan firman, mengasihi Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan. Begitu kita melakukan perintah Tuhan, itu satu bukti bagi Tuhan bahwa kita mengasihi Dia. Dan ayat yang ke-17 ini mengatakan, suara dari surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi bagaimana kita ini melakukan firman Allah, bukti kita mengasihi Tuhan. Dan Allah akan menerima itu dan menyatakan bahwa kita ini anaknya yang berkenan kepada Dia. Puji Tuhan. Jadi saya kira ini sangat jelas. Ini sangat jelas. Kita akan masuk
masuk menjadi menghadapi pintu yang terbuka untuk masuk di dalamnya, sementara orang yang tidak dengar-dengaran itulah yang nanti akan tinggal di bumi ini, yang akan mengalami penghukuman dengan pencurahan 7 bokor. Saudara-saudaraku, yang akan tinggal di Babel itu juga akan dihukum. Pasal 17 dan 18. Satu kehidupan yang tergabung, satu kehidupan yang memberontak terhadap Tuhan, satu kehidupan yang tidak dengar-dengaran, itu akan dikumpulkan dalam satu kota, namanya kota Babel. Dan itu nanti akan dimusnahkan oleh Tuhan. Sebab itu baptisan air ini penting. Saya sudah mengumumkan kepada saudara-saudara, nanti pada hari Senin tanggal 5 Oktober yang akan datang, 5 Oktober yang akan datang, di Jalan Johor akan diadakan baptisan air bagi yang belum dibaptis. Silakan saudara mendaftarkan diri dengan mengisi formulir dan mengembalikan kepada tua-tua yang sudah ditugaskan, saudara Yusuf Ibisono, saudara Hari Esra. Mereka yang akan, kepada mereka ada formulir-formulir, saudara bisa ambil, isi, dan mempersiapkan diri. Sebelum baptisan air nanti akan ada penatarannya. Bagi saudara-saudara yang akan dibaptis, akan ditatar. Penataran baptisan air, khusus baptisan air. Supaya saudara masuk dalam baptisan air bukan tidak mengerti, tetapi betul-betul mengerti. Nah, saudara lihat di sini, sesudah Tuhan memberikan kita pengakuan menjadi anak Allah yang dikasihi Tuhan, sesudah Allah di surga menyatakan pengakuan kepada anaknya Yesus Kristus, maka dalam pasal 4 dari Injil Matius baru kita lihat Yesus mulai bekerja. Yesus mulai bekerja, baru mulai bekerja sesudah ia terbukti dengar-dengaran. Dari dengar-dengarannya itu dia bekerja dengan tanda kemenangan. Pasal 4 ayat 1 sampai 11 ini, saudara-saudaraku, itu tanda kemenangan. Dia menang atas setan. Dalam penataran yang lalu saudara dengarkan, kemenangan yang terakhir nanti, kemenangan atas setan ini. Yesus menang atas setan sebagai modal bagi kita, bahwa kita juga dapat mengalahkan setan ini dengan menunjukkan kita adalah orang yang dengar-dengaran kepada Allah. Itu tidak bisa dikalahkan oleh setan. Dan kalau sudah lihat, dengan kemenangan ini Yesus terus menang sampai dapat bukan cuma mengalahkan, tapi Ibrani pasal yang kedua dikatakan dia imam besar. Ibrani pasal yang kedua disebutkan dia imam besar, bukan cuma mengalahkan setan, tapi membinasakan pekerjaannya setan. Ibrani pasal 2, Ibrani pasal yang kedua. Jadi kemenangannya itu mulai dari setelah ia dibaptis, membuktikan ia taat pada perintah Allah dan rela dibaptis, ia menang. Coba ayat yang ke-14 dan 15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi, ia di sini huruf besar, itulah Yesus juga menjadi sama dengan mereka, ya, dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, ya, supaya oleh kematiannya, ya, ia memusnahkan dia. Ia memusnahkan dia. Siapa ini? Yaitu iblis. Iblis yang berkuasa atas iblis maut. Yang berkuasa atas maut. Terus? Dan supaya dengan jalan demikian, ya, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi dia membebaskan kita. Kalau kita dengar-dengaran, semakin Tuhan berikan kita kemenangan atas segala, mulai dari percobaan-percobaan biasa sampai pada percobaan-percobaan yang luar biasa.
Saudara-saudaraku, itu saya sudah jelaskan waktu penataran. Jadi saudara-saudaraku, begitu indahnya kalau kita ini menjadi orang yang akan masuk. Tuhan berikan firman-Nya, 7 sangkakala memperingatkan kita. 7 sangkakala memperingatkan kita, supaya kita ini jangan menjadi orang yang nanti masuk dalam masa pencurahan 7 bokor murka Allah. Jangan masuk pada pencurahan 7 bokor. Jadi lebih dahulu Tuhan sudah memperingati kita. Tuhan sudah memperingati kita dengan jelas. Mari kita melihat dalam Wahyu Fatsal yang ke-16. Wahyu Fatsal yang ke-16. Inilah orang yang acuh tak acuh. Bahasa Surabaya, cuek pada firman, betul? Ya, Jakarta bukan Surabaya. Surabaya apa? Lupa. Sebab orang Surabaya dengar-dengaran, nggak ada istilah cueknya. Iya. Acuh tak acuh pada firman. Hukumannya ini. Acuh tak acuh pada firman. Hukumannya ini. Mari kita melihat Wahyu Fatsal yang ke-13 ini. Wahyu Fatsal yang ke-13. Ada, Fatsal yang ke-16. Ada 7 bokor, 7 malapetaka. Kita baca ayat 1 lebih dahulu. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ke-7 malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ke-7 cawan murka Allah itu ke atas bumi. Iya, tumpahkan, curahkan ke-7 cawan murka Allah itu ke atas bumi. Curahkan 7 malapetaka itu ke bumi. Saudara-saudaraku, Fatsal 16 ini ada banyak persamaannya. Kalau saudara mau menekuni, memeriksa di rumah, itu ada banyak persamaannya dengan apa yang disebutkan dalam Wahyu Fatsal yang ke-8 dan Fatsal yang ke-9. Wahyu Fatsal 8, Wahyu Fatsal 9, sebab itu merupakan hukuman sangkakala, teguran-teguran, peringatan-peringatan, tetapi peringatan itu tidak diperhatikan, sehingga kegenapan dari peringatan itu, saudara-saudaraku, dijatuhkan atas dosa, atas manusia ini. Dicurahkan ke bumi. Murka Allah itu benar-benar dicurahkan ke bumi ini. Mari kita membaca. Ada bagusnya kita membaca secara keseluruhan dulu supaya kita lihat 7 bokor ini. Bokor yang pertama, ayat 2. Maka pergilah malaikat yang pertama, dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Ya. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Ya, tanda dari binatang. Semuanya ditandai dengan angka 666. 6 pertama, angka 6 pertama dicatat. Angka 6 pertama menyangkut pada tubuh ini, ya. Tubuh yang fana. Itu kehidupan durhaka. Tubuh yang fana ini dikuasai oleh roh setan, roh penguasa udara yang namanya durhaka. Itu Efesus 2 ayat 1 sampai dengan ayat 3, catat saja. Jadi durhaka itu orang durhaka itu, saudara-saudaraku, itu artinya perbuatannya sudah dicap dengan angka 6 yang pertama. 6 yang pertama.
perbuatannya itu durhaka, berbuat dosa. Perbuatannya cenderung untuk semata-mata berbuat dosa. Jadi dari perbuatannya sudah kelihatan tanda angka 6 itu. Angka 6 itu apa? Perbuatan durhaka. Sudah ada firman Allah, bukannya mendengar dan dengar-dengaran, malah sengaja untuk melawan. Itu namanya durhaka. Perbuatannya itu, saudara-saudaraku, perbuatannya itu dicap. Perbuatannya itu dicap dengan angka 6. Ini binatang yang pertama. Binatang yang dari udara itu. Roh durhaka namanya. Roh durhaka. Sengaja-sengaja melawan peraturan. Itu tanpa sadar kehidupan itu dicap dengan angka 6. Perbuatan itu dicap dengan angka 6. Sementara sekarang ini masih darah Yesus bekerja. Kalau kita bijaksana, kita datang kepada Tuhan dan mengaku dosa itu. Sebab hanya darah Yesus yang dapat menghapuskan cap ini. Hanya darah Yesus yang dapat menghapuskan stempel ini. Di suatu waktu setelah gereja Tuhan nanti apa tadi saya punya istilah, bukan disingkirkan, dilindungi di padang belantara, dipelihara di padang belantara. Saudara-saudaraku, di bumi ini tidak ada lagi darah, tidak ada lagi korban darah, itu nggak ada lagi. Sehingga stempel itu tidak mungkin bisa dihapus, malah akan meningkat. Bukan hanya durhaka, tapi binatang yang kedua yang keluar dari laut menghujat. Menghujat dari hati keluar di mulut. Itu suatu penghujatan yang sangat dihayati. Penghujatan yang bukan main-main, tetapi penghujatan yang sangat dihayati. Saudara-saudaraku, menghujat Tuhan. Yang kita perhatikan, saudara-saudaraku, nasib bangsa kita ini. Bagaimana penghujat terhadap Tuhan ini benar-benar mengerikan. Di sini dikatakan Tuhan akan mencurahkan bokor pertama-tama kepada daging yang ditempel dengan cap binatang ini. Semua orang yang memakai tanda dari binatang itu. Jadi tanda binatang yang pertama adalah durhaka. Tanda binatang yang kedua, tanda binatang yang kedua ini, angka 6 yang kedua adalah penghujatan. Itu Wahyu 13 ayat 1 mulai sampai ayat 10. Itu penghujatan. Itu 6 yang kedua. Angka 6 yang kedua, menghujat. Itu bukan hanya dari mulut, bukan hanya di mulut, tetapi dari hati. Itu menghujat. Yang ketiga, cap binatang yang ketiga, sesat. Sesat itu artinya tidak pernah bisa kembali kepada Tuhan. Jalannya itu ditutup. Jalannya itu ditutup. Jadi tiga tanda dari binatang yang disebut dalam Wahyu 13 itu. 3 tanda dari binatang. Tolong baca ayat yang ke-17 atau 18. 18, ya. Wahyu 13 ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, ya, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Menghitung, mengetahui arti bilangan binatang itu, terus karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Bilangan daging manusia ini bilangan daging manusia yang sempat distempel. Ya, itu terus. Dan bilangannya ialah 666. 3 kali 6. 3 kali 6, 6 pertama durhaka.
Itu artinya dari angka 6 pertama itu, tidak ada orang durhaka bisa masuk surga. Itu berarti fana, binasa. Tidak ada orang durhaka bisa masuk surga. Yang kedua, penghujat. Tidak ada penghujat bisa masuk surga. Apalagi yang ketiga ini, sesat. Sampai di muka pintu pun tidak nyampe, apalagi masuk ke dalamnya. Sesat. Dan Tuhan sering bicara ini, jangan kamu sesat. Waktu Nikodemus datang kepada Yesus, berbicara tentang baptisan air, berbicara tentang kehidupan baru. Tuhan berbicara tentang ini. Kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan pernah bisa melihat, jangankan masuk, melihat kerajaan surga. Nikodemus tidak mengerti. Tapi Tuhan katakan, kamu guru dari orang Yahudi, kamu tidak mengerti yang kukatakan ini. Sebab itu saya kemari, kita benar-benar daging ini harus distempel dengan angka 777, itu angkanya Tuhan. Mendengarkan dengan sempurna. Mendengar dengan sempurna menjadi dengar-dengaran. Itu mendengar sempurna. Mendengar dan dengar-dengaran. Mendengar sempurna. Lalu melakukannya. Dan yang terakhir adalah setia. Bukan cuma melakukan, setia. Ini angkanya dari anak-anak Tuhan. Mulai dari dengar-dengaran, melakukan, dan setia. Melakukan bukan cuma sekali, tapi setia selama-lamanya. Ini stempel yang Tuhan berikan kepada anak-anak Tuhan. Dalam Wahyu pasal yang ke-7, anak-anak Tuhan distempel lebih dahulu. Jadi kalau kita tidak distempel oleh Tuhan, tidak memberi diri kita distempel oleh Tuhan lebih dahulu, maka antikris ini akan datang. Dia mulai dengan menggugurkan iman kita, lalu distempel sama dia. Dan kalau terlambat kita menyesuaikan diri dengan sistem kerajaan surga, maka itulah nanti dalam ayat yang ketiga ini, dalam ayat yang kedua, malaikat pertama menumpahkan cawan ke bumi. Timbullah bisul. Ini bisul pada daging. Ini bisul, ini hukuman atas daging manusia. Itulah orang-orang jahat. Itulah orang-orang yang memakai tanda dari binatang itu dan menyembah patungnya. Coba kita lihat di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-9. 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 Ini saudara-saudaraku, orang yang tidak dengar-dengaran, orang yang menghujat, orang yang sesat. Ayat yang keempat, ayat 9, ayat pasal 9 ayat keempat. Ini peringatan yang kelima, malaikat yang kelima meniup sangkakalanya. Ayat 4. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput, jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan, ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Terus, dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia. Jadi bukan untuk membunuh, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Terus, dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Ayat 6.
Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, Ya. tetapi mereka tidak akan menemukannya. Ya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Ya, ini bisul. Dalam Wahyu pasal 16, ini yang disebut bisul. Pada manusia, tidak pada binatang, tidak pada tumbuh-tumbuhan, ya. Dikatakan jangan merusak rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon, melainkan hanya kepada manusia yang tidak memakai meterai Allah, tidak dengar-dengaran kepada Tuhan, tidak dengar-dengaran tetapi durhaka. Tidak dengar-dengaran tapi durhaka, melawan, apalagi sengaja melawan. Ini disiapkan untuk mengalami apa yang disebut dalam Wahyu pasal yang ke-9 itu. Akan disengsarakan sedemikian rupa, begitu hebat, begitu dahsyatnya, saudara-saudaraku. Jadi sudah lihat bahwa hukuman-hukuman ini sebenarnya sangat adil, sebab Tuhan sudah kasih ingat lebih dahulu. Tapi manusia tetap tidak gunakan kesempatan peringatan Tuhan bahwa nanti akan ada hukuman. Di sini orang yang sakit bisul ini, bisul yang jahat dan berbahaya. Bisul yang jahat dan berbahaya menimpa manusia. Memang ini penyakit mengerikan. Saudara-saudaraku, kalau kita lihat bagaimana penyakit-penyakit sekarang berkembang begitu hebat, suatu hukuman Tuhan atas daging yang mendurhaka kepada Allah. Tuhan mulai dengan hukuman-hukuman pada dosa. Semakin meningkat, saya tidak tahu apa hukuman Allah untuk besok itu. Tapi kalau dulu orang berbuat zina itu kena penyakit sifilis, manusia cari obatnya, dapat obatnya, sifilis. Orang nggak takut, ayo berbuat dosa lagi, toh nanti ada obatnya. Manusia terus berbuat dosa. Hukuman teguran Tuhan pada dosa seks ini ditingkatkan oleh Tuhan dengan Vietnam Rose, lebih hebat dari sifilis, masih dapat diatasi. Sekarang manusia sudah digerayangi dengan teguran Tuhan yang keras, dengan penyakit AIDS. Rasanya sampai sekarang belum ada obatnya ini AIDS ini. Mungkin saudara yang rajin baca, tapi apa yang saya baca belum ditemukan obatnya. Sudah coba-coba tapi belum ada yang bisa menolong penyakit AIDS. Sebab perbuatan manusia sudah luar biasa, sudah memuncak pada dosa Sodom dan Gomora. Adanya lesbian, adanya homoseks. Dulu persundalan, kemudian pada Vietnam Rose, mayat-mayat, saudara-saudaraku. Dan sekarang manusia meningkat dalam dosa seks, lesbian, homoseks, binatang-binatang. Saya mengatakan ini bukan untuk bicara kotor, tapi untuk menunjukkan bagaimana manusia semakin durhaka dalam perbuatannya. Semakin durhaka. Dan hukuman Allah, kalau di sini katakan bisul yang jahat. Apa yang saya sebutkan tadi, dosa-dosa yang saya sebutkan tadi, ini masih meningkat, saudara-saudaraku. Sampai pada saatnya Allah akan menjatuhkan hukuman dengan adilnya. Sebab sudah diperingati, masih terus melakukan itu. Sampai batasnya nanti, di mana Tuhan sudah menyempurnakan, ini batasnya, dengarkan.
batasnya nanti sampai Tuhan sudah menyempurnakan gerejanya. Darah itu tidak bekerja lagi, sebab gereja Tuhan sudah sempurna, sudah distempel, dan sisanya itu akan masuk di sini. Bisul yang dasar itu baru satu macam dosa, dosa seks, belum dosa pikiran, belum dosa perasaan, belum dosa ucapan mulut, dan semuanya sampai mendarah daging. Zaman bangsa Israel, manusia yang ketinggalan itu disebutkan manusia yang tidak mau kena tanda darah itu disebutkan manusia apa, siswa? Apa? Bajingan. Bilangan berapa itu? Hah? Iya, bilangan Fatsal 11 disebut bangsa bajingan. Ini bajingan ini durhaka, penghujat, tidak mau dengar orang. Ini sesat. Itu namanya bajingan. Ini yang nanti akan kena ini. Kita ya sering ucapkan salah sedikit bajingan. Ibu-ibu yang kasihan, ya jangan anak-anak kita bajingan semua loh. Panggil udah datang, hei bajingan. Wah, suka kak anak kita nanti jadi bajingan. Setelah jadi bajingan baru, tolong saya punya anak udah dengar-dengaran. Siapa yang jadikan bajingannya? Ibunya. Nakal sedikit sudah bajingan. Kok cepatnya memberi cap kepada anaknya bajingan. Biasanya ibu-ibu, bapak-bapak juga tidak kurang. Bodoh aja. Jadi saudaraku, mari kita jangan sembarangan mencap sampai anak kita sendiri dicap begitu. Saya ngomong ini bukan tanpa alasan. Saya dengar banyak. Kalau saya tunjuk nanti sakit hatinya. Anaknya disebut bajingan. Ada satu ibu suaminya disebut bajingan. Dia doakan supaya kamu mati di jalan. Mati sungguhan suaminya. Nah itu, jangan begitu. Gunakan mulut ini. Ini di sini peringatan Tuhan atas daging. Bisu hukuman Allah atas daging yang tidak dengar-dengaran, atas daging yang tidak dengar-dengaran, atas daging yang mendurhaka, atas daging yang menghujat. Ini lebih daripada tidak dengar-dengaran, menghujat dan tidak akan pernah bisa kembali. Ini namanya sesat, tidak pernah bisa bertobat. Mari sekarang kita lanjutkan. Dalam kesempatan berikut kalau Tuhan izinkan saya akan jelaskan lagi, tapi sekarang secara garis besar ayat 3. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawanya ke atas bumi. Iya. Maka airnya menjadi darah seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup. Ulangi, saya salah dengar atau saudara salah baca. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawanya ke atas laut. Ya, tadi saya dengar ke atas bumi. Bukan ke atas bumi, ke atas laut. Ya. Iya, ke atas laut. Terus maka airnya menjadi darah. Airnya menjadi darah. Kalau zaman Israel memang air itu dicurahkan ke bumi menjadi darah. Itu zaman Israel. Zaman Musa menghadap kepada Firaun, itu air dicurahkan ke bumi, air menjadi darah. Ini memang air dicurahkan ke laut, maka airnya menjadi darah. Terus seperti darah orang mati. Ya. Dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Terus dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawanya atas sungai-sungai dan mata-mata air. Ya. Dan semuanya menjadi darah. Semuanya menjadi darah. 5. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, ya. Adil engkau, engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi,
Engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka. Dan aku mendengar mezbah itu berkata, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakiman. Iya, mezbah ini bicara tentang berita pendamaian. Orang didamaikan, orang mendengar berita pendamaian tetapi tidak mau didamaikan dengan Allah. Ini nanti kena. Mari, yang kedua dan ketiga, cawan kedua dan cawan yang ketiga. Kita melihat dalam Wahyu supaya kita lihat bahwa kalau Allah menghukum itu adil, memang lebih dahulu sudah diperingati. Wahyu pasal yang ke-8. Wahyu pasal yang ke-8. Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api, dilemparkan ke dalam laut. Ya, ini ke dalam laut terus. Dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Ini sepertiga menjadi darah. Ini peringatan. Sepertiga menjadi darah. Ayat 10. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Terus nama bintang itu ialah Absinthus, dan sepertiga dari semua air menjadi Absinthus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Ya, jadi sudah ada peringatan. Sudah ada peringatan. Sudah ada peringatan. Ke dalam laut baru sepertiga laut. Sudah ada peringatan. Kepada sungai, sungai itu baru disebutkan pahit. Tapi dalam Wahyu pasal yang ke-16 ayat 3 dan ayat yang sampai dengan ayat yang ke-7, air itu menjadi darah. Laut seluruhnya menjadi darah. Seluruhnya menjadi darah. Ya. Seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam. Jadi bukan cuma sepertiga, tapi sudah penuh. Wahyu pasal yang ke-8 itu peringatan. Baru sepertiga sudah diperingati. Sebetulnya supaya manusia ini mau kembali kepada Tuhan, tapi manusia nggak kembali kepada Tuhan. Apa ini laut? Kita baca dalam Wahyu pasal yang ke-17 ini. Wahyu pasal yang ke-17 ayat 15. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat, di mana wanita pelacur itu duduk, adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Ya, jadi ini hukuman atas bangsa-bangsa. Hukuman bokor yang kedua yang jatuh atas laut ini atas segala bangsa-bangsa, negara-negara, masyarakat yang tidak punya tanda dari Allah itu. Saudara-saudaraku, nanti bukan sepertiga lagi, tapi sudah seluruhnya. Sebab pada waktu itu orang-orang yang menjadi milik Tuhan sudah disingkirkan, sudah dipelihara di padang belantara. Yang lain sudah mati menunggu hari kebangkitan. Sehingga yang tinggal di bumi ini hanyalah manusia durhaka, manusia-manusia durhaka. Jadi bangsa-bangsa masyarakat akan semakin susah, mati. Ya, bukan cuma pahit, sekarang masih rasa kepahitan hidup itu karena segala sumber ini. Segala sumber, segala mata air dalam zaman sangkakala itu masih disebutkan pahit. Tetapi di sini ayat yang ke-4 itu malaikat yang ketiga menumpahkan cawan atas sungai-sungai dan mata air. Sumber kehidupan, penyaluran kehidupan itu ditandai dengan darah.
Jangan main-main, saudara-saudaraku. Kalau mendengarkan berita ini, jangan main-main. Ini pasti akan terjadi, bahkan mungkin segera akan terjadi. Begitu mengerikan. Segala sumber kehidupan yang diketemukan hanya maut saja. Darah, seperti darah orang mati. Hanya kebusukan melulu, baik masyarakatnya maupun sumber-sumber kehidupannya. Itu sebabnya kita sudah harus berada dalam perlindungan Allah. Fatsal 15 itu perlindungan Allah. Menjadi orang yang menang dan menantikan Tuhan. Itu orang yang ada di muka pintu yang terbuka. Itulah orang yang menang dan orang yang menantikan Tuhan. Ini luput. Mari kita baca ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawanya ke atas matahari. Iya. Dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Menghanguskan manusia dengan api. Terus, dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat. Iya. Dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu. Dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Iya, tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Sarana untuk bertobat sudah berhenti bekerja, yaitu darah Yesus. Itu sarana untuk bertobat. Kesempatan sudah habis. Itu sarana untuk bertobat. Daging sudah dihukum oleh Allah. Dia tidak bisa bertobat lagi, sebab daging sudah dihukum oleh Tuhan. Tidak bisa bertobat lagi. Sementara daging ini belum dihukum oleh Tuhan, daging ini masih bisa untuk bertobat. Tapi kalau daging itu sudah kena curahan bokor, dia tidak bisa bertobat lagi. Saudara-saudaraku, sudah di dalam tubuh itu, di dalam darah itu, di dalam masyarakat itu yang mengalir, yang beredar dalam tubuh itu hanya darah yang busuk, hanya kejahatan semata-mata. Tidak ada lagi darah yang bersih, tidak ada. Hanya darah yang ditandai dengan maut. Dan memang sumber kehidupannya juga dari maut. Jadi tidak ada tanda kehidupan untuk bertobat, tidak ada. Kita ini masih punya sarana, tubuh ini masih ada. Kita masih punya tubuh ini. Tubuh ini digunakan bukan harus untuk mendurhaka kepada Allah, tapi biar tubuh kita ini kita bawa kepada Tuhan untuk berbakti kepada Allah, untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Roma 12 Rasul Paulus mengatakan, sementara tubuh ini masih ada darah yang hidup, tubuh ini masih beredar darah yang hidup, bukan darah orang mati, tapi masih darah yang hidup, masih beredar di tubuh ini. Saudara-saudaraku, gunanya untuk berbakti kepada Allah. Dan Tuhan katakan itu ibadah yang benar. Roma 12 ayat 1 dan 2. Itu ibadah yang benar, yang menghasilkan suatu keubahan. Tapi kalau sudah mati, tidak bisa ada keubahan. Disebut dalam ayat 9, tidak bisa bertobat. Ya, malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Tidak ada lagi untuk ibadah, itu nggak bisa lagi. Sebab darah yang beredar di dalam tubuh itu sudah darah orang mati. Sungguh mengerikan, saudara-saudaraku. Bertobat itu kita sempat mencapai atau memanfaatkan hidup secara maksimal. Kalau hanya baru menjadi orang pandai, kita berhasil, tapi belum maksimal kalau belum bertobat. Pandai dan bertobat itu maksimal. Kalau baru kaya itu berhasil,
tetapi belum maksimal kalau belum bertobat. Kaya dan bertobat itu maksimal. Sebab di dalam tubuh ini masih beredar darah yang hidup, yang bisa membuat manusia bisa bertobat. Nanti tidak bisa bertobat. Kapan? Sekali lagi saya katakan, saat sarana untuk bertobat tidak ada lagi. Saya sudah jelaskan sarana untuk bertobat dalam penataran yang lalu. Pertama, tubuh ini itu sarana untuk bertobat. Tubuh kita itu sarana untuk bertobat. Dua, tubuh dan darah Yesus itu sarana untuk bertobat digunakan. Ya, Dia yang menebus kita. Yang ketiga, kemurahan Allah. Kemurahan Allah itu memberikan kita waktu. Itu kemurahan Allah, panjang sabar Allah. Firman Allah masih menegur kita. Itu kemurahan untuk bertobat. Nanti nggak ada lagi. Roh Kudus masih bekerja bagi kita. Saudara-saudaraku, mari sekarang yang kelima, ayat 10 secara garis besar dulu ya. Jadi di sini kita lihat matahari ya. Malaikat menumpahkan cawannya ke atas matahari. Saya tunjukkan dulu bandingannya di dalam Wahyu Fatsal yang ke-8. Wahyu Fatsal yang ke-8 ayat yang ke-12. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari. Baru sepertiga dari matahari. Dan sepertiga dari bulan. Iya. Dan sepertiga dari bintang-bintang. Iya. Sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang. Demikian juga malam hari. Iya. Jadi di sini baru kegelapan. Itu peringatan Tuhan. Baru kegelapan. Tetapi dalam Wahyu Fatsal yang ke-16 itu menghanguskan. Bukan hanya kegelapan, tapi menghanguskan. Dalam Wahyu Fatsal yang ke-6, Wahyu Fatsal yang ke-6 ini membuat memang bisa saja terjadi. Wahyu Fatsal 6, Wahyu Fatsal 6 ayat yang ke-14. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, Ya. dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Ya, terima kasih. Jadi kita lihat di sini dalam hukuman-hukuman pendahuluan, baik meterai maupun hukuman sangkakala, langit tergulung. Dulu memang saya pribadi tidak mengerti masa bisa langit tergulung. Tetapi sekarang sudah lihat penyelidikan. Ini belum tergulung, baru robek. Ya. Lapisan apa namanya itu? Ozon. Lapisan ozon yang menyaring panas matahari untuk tiba di bumi ini. Itu mulai robek. Sebetulnya robek ini karena ulah manusia juga, dengan segala macam sekarang kita lihat dengan teknik industri dan sebagainya. Itu sebetulnya hasilnya maksudnya untuk kehidupan, tapi limbahnya itu bisa merusak ozon itu. Ini penyelidikan orang-orang pandai membuktikan bahwa langit ini mulai bocor, tinggal menunggu tergulung. Dan itu berarti sinar panas matahari ini akan langsung menghajar manusia di bumi ini, menghanguskan. Bumi semakin panas. Kita membuat sekarang ruangan kita, bumi ini makin dingin, tetapi kita lupa bahwa limbahnya yang kita pakai di AC itu, freonnya itu katanya merusak ozon, betul? Ya, ini saudara kita memang kerja AC tahu itu.
Tanya aja sama dia. Kita mau membuat ruangan jadi dingin, tapi tanpa sadar kita sedang merobek langit. Tanpa sadar langit ini nanti akan tergulung, sehingga panas matahari akan segera. Nah sekarang manusia memikirkan bagaimana AC tidak pakai freon, betul? Ya, saya dengar begitu. Sampai kita tunggu-tunggu, jangan beli dulu AC, tunggu yang tidak pakai freon. Baru mau beli sudah naik berapa kali lipat harga AC. Yang tidak pakai freon tidak datang-datang. Nah, memang matahari akan panas, bahkan menghanguskan. Bukan cuma gelap. Waktu diperingati, sangkakala memperingati hanya menuju pada kegelapan. Tetapi waktu murka Allah dicurahkan bukan hanya kegelapan, tetapi sudah merupakan suatu hukuman. Oleh karena hukuman itu matahari menghanguskan manusia. Ayat 10. Ayat 10. Ayat 10. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawanya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan, dan mereka menghujat Allah yang di surga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Semakin tidak bisa. Kalau sekarang ini tidak mau bertobat, ditakutkan besok tambah tidak bertobat lagi, tahun depan tambah tidak bisa bertobat lagi. Jadi kalau mau bertobat jangan ditunda-tunda. Sekarang ini, kalau engkau mendengar suaraku, kata Tuhan, kalau engkau mendengar suaraku, jangan keraskan hatimu. Kalau mau bertobat ya sekarang. Kalau mau berbaptis sekarang. Jangan tunda. Kita tidak tahu hari besok apa masih ada kesempatan atau tidak. Kalau kita lihat bagaimana ini, bagaimana segala sesuatu ini sudah disampaikan oleh Tuhan. Suatu kegelapan dalam kitab Keluaran. Dalam kitab Keluaran, kegelapan itu begitu pekat, bagaikan dapat diraba. Orang tidak bisa bergerak dari tempat. Itu suatu kegelapan yang hebat. Orang tidak ada aktivitas. Itu maksudnya aktivitas rohani, nggak ada lagi aktivitas untuk hidup, nggak ada. Tidak ada kesempatan. Ayat 12. Ayat 12. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawanya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. 13. Dan aku melihat dari mulut naga, dan dari mulut binatang, dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Ya, di Mesir hukuman waktu orang Israel keluar dari Mesir, hukuman ini ada keluar binatang yang namanya katak. Terus itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. 15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Ya, ini peperangan besar. Ini peperangan yang sangat besar. Kalau peperangan itu sudah menyentuh Harmagedon, itu artinya sudah seluruh dunia berperang. Dan peperangan itu dipicu dan dipimpin, digerakkan oleh roh yang namanya roh najis. Ini zaman itu. Jadi kalau sadis, luar biasa sadisnya. Kalau najis, luar biasa najisnya. Jadi ini peperangan yang akan datang.
menjelang hari Tuhan, terjadi peperangan yang besar. Ayat 17. Ayat 17. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan. Di dalam Wahyu pasal 9 disebut itu peperangan. Wahyu pasal 9 itu hanya tinggal menunggu waktu. Lebih baik dibaca supaya saudara lihat bahwa sebenarnya hukuman Allah ini sudah didahului dengan peringatan oleh Tuhan. Sudah diperingati oleh Tuhan supaya kita berjaga. Tapi kalau tidak berjaga, ya ini. Mari. Ayat yang ke-13. Wahyu 9 ayat 13. Lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Ya, sungai besar Efrat. Jadi ada 4 malaikat perang, 4 malaikat peperangan, saudara-saudaraku, yang ada di tepi sungai besar, di sungai dekat sungai besar Efrat. Ini sekitar Timur Tengah. Ini meledaknya peperangan ini nanti sudah dikasih ingat oleh Tuhan. Ayat 15. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam. Iya, jadi jamnya itu sudah ada, dan harinya sudah ada, bulannya sudah ada, dan tahunnya sudah ada, untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Iya, ini baru peringatan Tuhan. Di situ kita lihat peperangan itu baru membunuh sepertiga dari umat manusia. Ayat 16. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. 20.000 laksa. 20.000 laksa itu sama dengan 200 juta tentara pilihan. Nanti dalam ayat-ayat seluruhnya sudah lihat dari penampilan tentara-tentara ini dan persenjataannya, kita melihat ini tentara-tentara elit. Dari berbagai, kalau 200 juta itu berarti melibatkan seluruh negara di bumi ini. Ini tentara elit, bukan tentara-tentara yang jaga-jaga cuma menjaga pos masuk keluar kantor. Itu bukan itu, lebih dari itu. Tentara elit. Itu dalam Wahyu pasal 9, sangkakala yang ke-6 memperingati. Tapi di sini malapetaka yang ke-6, bokor yang ke-6 itu sudah merupakan suatu pelaksanaan secara sempurna. Hasilnya bukan cuma sepertiga orang mati di bumi, tetapi manusia bumi ini nanti dibinasakan. Peperangan yang sangat bahaya. Ayat 17 sekarang kita kembali, Wahyu 16 ayat 17. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawanya ke angkasa. Ya. Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari takhta itu, katanya, sudah terlaksana. Sudah terlaksana. Apa yang terlaksana? Murka Allah. Bokor yang ketujuh, pelaksanaan hukuman Allah secara sempurna sudah selesai. Orang-orang durhaka, penghujat-penghujat, dan orang sesat menerima hukuman. Sudah terlaksana. 18. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat, seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Terus begitu hebatnya gempa bumi itu, lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, untuk memberikan kepadanya
cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Ya, ini yang ketujuh, mengakhiri hukuman Allah. Sesudah itu Tuhan menghadapi Babel dalam ayat yang ke-19, maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Ini nanti mendapat hukuman khusus. Wahyu 17 dan Wahyu pasal yang ke-18. Wahyu 17 dan 18, hukuman atas Babel. Jadi mulainya Tuhan menghukum manusia ini, saudara-saudara. Wahyu pasal 16, murka Allah. Terjadi suatu gempa bumi yang besar. Suatu gempa bumi yang besar. Saudara-saudaraku, hujan batu. Wahyu pasal yang ke-8. Wahyu pasal yang ke-8, tampilnya 7 sangkakala. Saudara-saudaraku, itu dimulai dengan gempa bumi. Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Wahyu 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saudara-saudaraku, di sana kita lihat ini gempa bumi yang hebat, yang dahsyat. Ya. Ayat 5 coba baca. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah, dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh, disertai halilintar dan gempa bumi. Ya, ini benar-benar dibinasakan. Baru kemudian kita lihat sangkakala dibunyikan, memperingatkan manusia. Tapi Wahyu 16 itu penghukuman ditutup dengan gempa bumi ini dan hujan batu. Jadi saudara-saudaraku, baiklah, di hari-hari ini bukan hari untuk kita lengah, tetapi kita rajin dalam beribadah, dalam melayani dengan cara yang benar. Jangan asal melayani, jangan asal beribadah, tetapi beribadah yang benar, yang menghasilkan suatu kehidupan yang selamat, benar-benar selamat sempurna. Dalam suatu ayat dituliskan bahwa kita semakin dekat dengan keselamatan itu. Ini selamatan itu di sini, luput dari hukuman murka Allah yang terakhir. Hari itu semakin dekat. Sebab itu biarlah kita menjaga diri kita untuk kehidupan kita menjadi suatu kehidupan yang benar-benar terpelihara. Hari keselamatan kita ini semakin dekat. Jadi tidak ada waktu untuk kita lengah, tetapi kita harus sudah menyungguh-nyungguhkan kehidupan kita ini bagi ibadah kita, bagi pelayanan kita berkenan di hadapan Tuhan. Mari, baiklah kita bangkit berdiri. Pelayan perjamuan suci silakan maju ke depan. Kita melakukan dari Psalm nomor 200. Psalm nomor 200. Mari kita bangkit berdiri melakukan nyanyian Psalm nomor 200. Suara tentang kedatangannya kembali, berita dunia semakin terdengar ngeri. Gempa lain bisa terjadi ataupun
damai dan tentang peperangan, kedatangannya kembali sudah dekat sekali. Ku mendengar suara kedatangannya kembali, suara yang makin nyaring bagiku. Haleluya. Semakin nyaring hingga tiba hari itu, terdengar suara mempelai lelaki datang. Mendengar suara kedatangannya kembali, suara yang makin nyaring bagiku. Semakin nyaring hingga tiba hari itu, terdengar suara mempelai lelaki datang. Kur. Ku mendengar suara kedatangannya kembali, suara yang makin nyaring bagiku. Semakin nyaring hingga tiba hari itu, terdengar suara mempelai lelaki. Turunkan tangan dengan diperlambat temponya. Mendengar dan mengingat serta melakukan, itu namanya dengar-dengaran dan setia. Haleluya. Apa suara hatimu dapat menjangkau, apa telinga hatimu dapat menjangkau suara Tuhan dalam firman-Nya? Perlahan-lahan telinga kita, tubuh kita sudah mendengar. Apakah hati kita juga mendengar? Apakah ada timbul rasa perhatian kita pada firman ini? Rasa takut akan Tuhan, rasa hormat akan Tuhan. Itu bukti hati kita mendengar suara. Dan saat Yesus datang kembali, kita tidak mungkin ketinggalan. Haleluya. Jika saudara ingin menyembah Allah, ada waktu sedikit, tapi gunakan semaksimal mungkin. Sembahlah Allah dengan roh dan dengan kebenaran. Hatimu yang sempat mendengar suara Allah pasti suka menyembah Dia. Haleluya. Hanya hati dan roh yang tidak mendengar suara Allah, tidak ada kerinduan untuk menyembah Dia. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya.
Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih sayang dan kemurahan-Mu bagi kami. Terima kasih. Terima kasih. Turunkan tangan, siapkan hati untuk menerima tubuh dan darah-Nya, agar kita bisa bersekutu dengan Dia, lari dari murka Allah yang akan datang, dan menantikan Dia dengan setia dan berkemenangan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mengajarkan kami firman-Mu. Biar pengertian ini Engkau ukirkan dalam hati kami, untuk kami mengingat senantiasa, tidak melupakannya, tapi mempraktikkan dalam kehidupan kami. Dan jadikanlah kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih. Sekarang Tuhan, kami akan mengulurkan tangan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Engkau mengampuni salah dan dosa kami. Jadikan kami milik-Mu Tuhan, menjadi tubuh Engkau yang Engkau bangun, yang Engkau bentuk untuk menerima Engkau sebagai kepala. Dan sehingga demikian layakkanlah kami menerima berkat yang ada dalam tubuh dan darah-Mu yang akan segera dibagikan bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Sementara kita melakukan nyanyian ini, bait yang kedua, bait yang kedua, punya Kristus dengan tangan kanan lebih tinggi dari kepala. Haleluya. Ini kuasa Allah. Pertama, menyelamatkan kita dengan kuasa darah-Nya, menebus dosa kita, menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan, dan dengan tubuh-Nya mempersekutukan kita menjadi satu kesatuan yang disebutkan gereja Tuhan, menjadi mempelai, menjadi tubuh-Nya. Mari kita angkat tubuh ini. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Perhatikan. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, dengarkan baik-baik, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama dengan percaya dalam nama Yesus. Kita angkat cawan dengan tangan kanan lebih tinggi dari kepala. Haleluya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama-sama dengan percaya dalam nama Yesus. Angkatlah tanganmu dua ke atas. Haleluya. Sembahlah Dia. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
semasa kita masih mendapat kesempatan untuk kembali kepada Dia, kembalilah kepada Dia. Haleluya. Semasa Tuhan masih memperpanjang umur kita, bahkan mengaruniakan kita kekuatan dan kesehatan, jangan kita salah gunakan semuanya itu, tapi biarlah kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Sebab segala sesuatu ini ada waktunya berakhir. Sekarang Bapa, kami datang kepadamu. Seberapa banyak kali kami makan roti ini dan kami minum dari cawan ini, Engkau pakai kiranya kami memberitakan kematian-Mu sampai Engkau datang kembali, oh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Banyak perkara-perkara rahasia dalam firman-Mu ini yang belum sempat diuraikan, dinyatakan. Tapi kami merindu Tuhan. Dan biarlah Engkau memenuhi kerinduan kami dengan menyatakan pribadi-Mu, menyatakan rencana-Mu, menyatakan apa yang akan terjadi bagi kami manusia. Dan ampunilah dosa-dosa kami Tuhan, supaya kami tetap hidup suci sampai Engkau datang kembali. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mohon sabar sebentar untuk mendengarkan pengumuman.